Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di MPP Channel. Nah, pada konten ini kita akan mereview buku Max Manson yang berjudul Segala-galanya Ambyar. Nah, rasa-rasanya kalian semua pasti sudah tahu siapa Max Manson ini, yang mana dia beberapa waktu yang lalu kita kenal bukunya sebelum buku ini yang berjudul Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Buku pertamanya dia yang kemarin booming. Nah, kemarin ini dia menerbitkan buku ini. Max Manson, ya semua orang sudah tahu bahwasanya dia punya blog itu sudah dibaca banyak orang di dunia. Bahkan bisa dikatakan dia adalah saat ini adalah sang motivator dunia. Nah, Max Manson ini dia ketika menerbitkan buku ini sebenarnya dia melihat zaman ini yang sedang kacau, yang sedang ambyar. Makanya di buku ini ketika diterjemahkan ke Indonesia diberi judul Segala-galanya Ambyar. Tapi sebenarnya buku ini berjudul Everything is Fun. Ya. Dan juga ditulis sebuah buku tentang harapan. Nah, buku ini ditulis sebenarnya untuk usia 17 tahun ke atas. Tapi nggak apa-apa lah ya, dibaca aja nggak apa-apa. Dan terdapat 330-an halaman di dalamnya. Sebagaimana yang saya bilang tadi, Max Manson buku ini dilatar belakangi bahwa zaman ini yang memang sedang kacau, sedang ambyar. Max Manson di sini berperan sebagai dirinya sebagai motivator untuk bukan hanya memberitahukan bahwasanya zaman ini sedang kacau, tapi dia membantu manusia di dunia memberesi kekacauan di zaman ini. Nah, dia juga mengatakan bahwasanya ketika kita kacau, bukan malah kita harus menjadi lebih kacau, tetapi kita harus menangani kekacauan itu. Sebagaimana yang ditulis di sampulnya, sebuah buku tentang harapan. Buku ini memang lebih banyak berbicara tentang harapan, dan berkenaan dengan harapan ini dia di akhir bab 1 diceritakan seorang filosof yang baru saja turun dari pegunungan di Swiss tepatnya. Nah, ketika dia turun, dia bertekad untuk menerbitkan sebuah buku dengan uangnya sendiri. Ketika dia turun, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Meta yang dikenal sebagai seorang feminis yang kaliber. Nah, setelah itu Meta menganggap bahwasanya filosof ini yang baru turun dari gunung ini begitu cemerlang pemikirannya, sehingga Meta sebagai seorang feminis merasa terdorong dan terbantu dengan pemikiran-pemikirannya. Tetapi seorang filosof ini ternyata tidak mengalami sebagaimana orang pada umumnya. Dia begitu banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Siapa filosof itu? Filosof itu adalah Friedrich Nietzsche, yang dikenal Nietzsche lah. Nah, ketika turun dari gunung itu, Nietzsche membawa kabar untuk manusia di dunia dengan
berseru bahwa God is dead, Tuhan telah wafat, begitu kata Nietzsche. Lalu dia selama menulis bukunya itu, setelah menulis dia merasakan bahwa tidak laku, bukunya tidak laku. Di situ dia mengalami penderitaan pertama, dan juga dia sakit-sakitan sehingga dia dirawat oleh bisa dibilang merepotkan keluarganya, adik-adiknya, bahkan dia akhirnya tidak mempunyai uang, akhirnya dia meminjam uang dari keluarganya, dan juga si Meta sebagai wanita yang dekat dengannya, dan juga wanita-wanita lain yang berpemikiran feminis. Dari situ dia dari cerita ini Nietzsche ketika dia telah mengetahui bahwasanya pemikirannya itu tidak laku pada saat itu, bukunya tidak terjual, bahkan terjual lebih dari 40 pun nggak ada. Akhirnya Nietzsche berkata, dia berkata bahwa seseorang itu kadang terlahir setelah kematiannya, dan itu benar terjadi apa yang pada Nietzsche. Nietzsche setelah kematiannya dan buku itu booming, pemikirannya tersebar di seluruh pelosok dunia. Tuhan telah mati. Nah, cerita ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengharapkan sesuatu, maka konsekuensinya kita adalah menanggung semua penderitaan-penderitaan yang akan mengantarkan kita pada sesuatu yang kita harapkan, bukan malah kita menjadi ambiar gitu. Singkatnya begitu. Nah, rasa-rasanya kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika setelah menyaksikan video ini. Untuk pembelian buku ini mungkin bisa, saya baru saja kemarin membeli buku ini di Instagram silogisme.co. Di sana bukunya murah-murah dan akhirnya saya beli buku ini. Lalu saya review di sini. Ya, mungkin hanya itu. Kalau misalnya kalian ingin membaca lebih dalam buku ini, itu sangat lebih bagus karena ini mengupas tuntas tentang harapan. Namun yang saya sebutkan sebelumnya itu hanya gambaran secara besar bahwa ketika Anda mengharapkan sesuatu, maka hal yang harus kalian lakukan adalah siap untuk memikul semua penderitaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.